Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang malam Al-Qadar atau malam yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Dan tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar itu adalah malam yang nilai kebaikannya lebih baik dari 1000 bulan, atau lebih baik dari 30.000 hari, atau lebih baik dari 83 tahun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya dan juga menurunkan ruh, menurunkan malaikat Jibril untuk mengatur segala urusan pada malam itu dengan izin Tuhan mereka. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka selamatkan malam itu hingga terbit fajar. Maksudnya manfaatkanlah malam itu dengan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga datangnya waktu terbit fajar. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan syariat atau pandangan ulama syariat, bahwa malam Al-Qadar itu adalah satu malam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berada di salah satu malam dari malam yang berada di dalam bulan Ramadan. Dulu awalnya malam Al-Qadar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Sehingga sampai saat ini malam Al-Qadar yang pertama itu tetap diperingati sebagai malam nuzul Quran, karena pada saat itu bersamaan dengan turunnya Al-Quran sekaligus dijadikan malam itu menjadi malam Al-Qadar, malam yang penuh dengan keberkahan. Kemudian di akhir zaman, malam Al-Qadar itu oleh mayoritas ulama dikatakan bahwa dia terjadi di 10 akhir Ramadan pada malam-malam ganjil. Ini menurut mayoritas ulama, bahwa diperkirakan kemungkinan besar bahwa Al-Qadar itu, malam Al-Qadar terjadi pada tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Namun bagi kita yang di Indonesia, karena ada perbedaan masuknya puasa, menurut ijtihad ulama Muhammadiyah, itu ketika bulan sudah muncul, ada walaupun tidak bisa dilihat secara kasat mata, tetapi sudah diketahui ada, maka langsung ditentukan 1 Ramadan. Tapi menurut NU dan ormas-ormas yang lain, bahwa mereka berijtihad bahwa Ramadan baru masuk ketika bulan itu dapat dilihat. Itu dipadukan dengan ilmu dan teknologi sekarang, yaitu dengan ukuran 3 derajat yang terbaru. Karena ada perbedaan waktu masuk, tentu nanti malam-malam ganjil pun akan terjadi perbedaan. Maka bisa jadi malam ganjil menurut Muhammadiyah, malam genap menurut NU dan ormas yang lain. Boleh jadi juga malam ganjil menurut NU terhitung malam genap menurut Muhammadiyah. Oleh karenanya, untuk bisa kita berburu malam Al-Qadar di malam ganjil terakhir,
kita di Indonesia, alangkah baiknya kalau semua malam itu kita hidupkan dengan ibadah. Malam akhir 10 Ramadan itu, malam 21, malam 22, malam 23 sampai ke malam 30. Siapa tahu dengan ijtihad itu ada yang benar, kemudian ada yang salah ijtihadnya. Maka kalau kita sudah mengambil setiap malam di 10 akhir, insya Allah pasti akan kita mendapatkan salah satu di antara malam itu. Entah karena Muhammadiyah misalnya ijtihadnya benar, dapat 2 pahala, dan betul ditentukan malam ganjil, maka kita akan dapat nilai Al-Qadar. Demikian pula kalau misalnya NU-nya yang benar, kemudian yang menentukan malam ganjilnya, kemudian kita beramal pada malam itu walaupun menurut Muhammadiyahnya genap, maka kita juga akan dapat nilai malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar itu dia akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari terbenamnya matahari kemudian sampai terbitnya fajar. Adapun siang, maka dia tidak termasuk ke dalam keberkahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadar itu. Maka untuk mengejar dan memanfaatkan Ramadan tahun ini, hendaklah kita berburu malam Al-Qadar itu di malam 10 terakhir. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kemudian jangan meninggalkan sholat tarawih. Baik itu yang tarawihnya 20 atau tarawihnya yang 8. Kemudian diperbanyak sholat-sholat sunnah yang lain. Perbanyak sholat hajat, sholat taubat. Kemudian diperbanyak juga sholat tasbih. Kemudian diperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Bila perlu kita bisa mengkhatam. Kalau tidak bisa mengkhatam ya 15 juz. Kalau tidak bisa 15 juz ya di bawah itu, sejuz, 2 juz. Kemudian bagi yang tidak bisa membaca 1 juz, 2 juz, bisa mengulang-ulang surah Al-Ikhlas. Baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka itu pahalanya juga sangat besar. Lalu kita juga dianjurkan untuk memperbanyak pada malam itu sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyiqqati tamr." Takutlah kepada neraka itu walaupun hanya dengan sepotong kurma. Kita juga harus memperbanyak istighfar terhadap dosa-dosa yang mungkin telah kita lakukan 11 bulan atau bahkan dari awal hidup kita. Bayangkan kalau kita beristighfar pada malam itu, sama artinya kita telah beristighfar selama 30.000 hari atau 1000 bulan atau 83 tahun. Maka kemungkinan besar istighfar kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa pada malam itu dengan doa-doa kebaikan, maka sama dengan kita berdoa selama 1000 bulan. Kalau kita sholat 2 rakaat, sama artinya kita telah mengulang sholat kita yang 2 rakaat itu selama 1000 bulan atau 30 hari atau 82 atau 83 tahun. Dan di malam itu pula jangan lupa kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Saling maaf memaafkan. Karena di dalam hadis Nabi SAW disebutkan, "Itnani la yanzuru ilaihuma yaumal qiyamah qatir rahim wa jarusu." 2 orang yang tidak akan dipandang dengan hormat, dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Artinya kalau di akhirat tidak dipandang dengan rahmat, maka di dunia pun juga demikian. Qatir rahim wa jarusu. Pertama orang yang memutuskan silaturahim, dan yang kedua adalah yang jahat dengan tetangganya. Maka di malam itu kita bersihkan hati dari penyakit dendam. Kita memaafkan semua kesalahan orang lain. Innallaha fi auni 'abdi madamal 'abdu fi auni akhi. Allah akan memberikan maaf, memberikan rahmat kepada hambanya selama hamba itu mau memaafkan orang lain. Kalau kebaikan-kebaikan itu kita lakukan dan tepat pada malam itu, maka nilainya akan paling minim itu 1000 bulan. Dan 1000 bulan itu bukan angka mati menurut sebagian ulama, tapi itu ada angka hidup. Maksudnya itu adalah satu aglabiah, kebiasaan, takaran.
saking menunjukkan banyaknya kelebihan pada malam itu. Tapi kalaupun hanya 1000 itu sudah cukup besar, apalagi kalau di atas itu. Tapi minimalnya kita akan dikasih 1000 bulan, maksimalnya wallahu ta'ala alam. Allah lah yang maha tahu berapa akan diberikan kepada hambanya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini menurut pandangan syariat atau pandangan ulama syariat di dalam menafsirkan surah Al-Qadar itu. Jadi dia adalah suatu yang terjadi pada malam tertentu, dan itu terjadi hanya di dalam bulan suci Ramadan. Tapi tidak ada salahnya kita berburu dari awal sampai akhir Ramadan. Siapa tahu waktunya dipindahkan oleh Allah dari 10 akhir bisa ke 10 pertengahan atau bisa ke 10 awal. Maka kita ikhtiar, siapa tahu itu dipindahkan, maka kita sudah melaksanakan ikhtiar dari awal sampai akhir. Insya Allah kita pasti akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita pindah kepada penafsiran ahli hakikat atau ulama hakikat, ahli ma'rifat terhadap surah Al-Qadar. Dalam hal ini saya akan menyampaikan penafsiran Ibnu Arabi di dalam memahami surah Al-Qadar. Beliau secara syariatnya mengakui adanya malam Lailatul Qadar itu secara zahir, secara lahiriahnya di bulan Ramadan, dan itu hanya terjadi pada satu malam di bulan Ramadan. Namun dari sisi lain beliau juga punya penafsiran tersendiri secara ilmu hakikatnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nya itu menurut beliau di sana secara lahiriahnya berarti Al-Qur'an. Kalau secara hakikatnya itu berarti ilmu pengetahuan. Kalau ditarik dia ke dalam istilah tasawuf atau ke dalam istilah hakikat, maka dia berarti ma'rifat. Ma'rifat apa yang diturunkan? Ma'rifatullah. Artinya Allah memberikan kepada sang hamba itu ma'rifatullah, ma'rifat akan diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kepada siapa diberikan yang diceritakan dalam ayat ini? Diberikan kepada Lailatul Qadar. Diberikan kepada malam Al-Qadar. Malam menurut beliau adalah gambaran dari jasad. Al-Qadar itu adalah kemuliaan. Siapa jasad yang mempunyai kemuliaan? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka menurut beliau bahwa Lailatul Qadar itu adalah nama lain dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena diambil dari sisi jasad beliau yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan kemuliaan. Karena di dalam jasad itu Allah telah turunkan, Allah telah berikan ma'rifatullah, mengenal akan hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian atau tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Dengan bahasa lain, tahukah kamu tubuh Muhammad yang mulia itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam dibandingkan dengan 1000 bulan. Kalau bahasa penafsiran beliau adalah bahwa jasad Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 komunitas. Kalau malam itu dihitung personal-personal, kalau bulan itu dihitung sebagai komunitas. Jadi komunitas manusia dihitung itu lebih baik satu jasad Muhammad SAW dibandingkan dengan seluruh alam semesta, dibandingkan dengan seluruh umat manusia. Kenapa demikian? Karena di dalam jasad Muhammad SAW itu telah diturunkan ma'rifatullah atau diberikan ma'rifatullah. Bagaimana jalan pengenalan atau ma'rifat kepada Allah? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha.
tidak langsung kepada pengenalan hakikat Tuhan, tetapi melalui pengenalan hakikat diri manusia itu. Mengenal apa yang ada di dalam diri manusia. Mengenal apa yang ada di dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka malaikat yang wajib kita imani itu ada 10. Satu ada namanya Jibril, kemudian yang kedua ada namanya Mikail, kemudian ada Israfil, ada Israel, ada Munkar, ada Nakir, kemudian ada Raqib, ada Atid, ada Ridwan, ada Malik. Nah, mengenal malaikat 10 atau yang dinamakan dengan sifat yang berada di dalam jasad itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut Ibnu Arabi merasakan bahwa di dalam dirinya itu ada rahasia Allah Subhanahu Wa Taala sebelum sampai kepada puncak ma'rifatullah akan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada malaikat Jibril, ada malaikat Israel. Itu digambarkan bahwa malaikat Jibril diistilahkan dengan tanazzalul malaik waruh, diturunkan ruh. Karena malaikat Jibril itu dinamakan juga ruh. Lalu malaikat Israel itu tugasnya mencabut ruh. Maka perlambang dari dua malaikat itu adalah sifat hayat pada diri kita atau pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka sifat hayat itu karena diwakili oleh dua malaikat, maka dia dilambangkan dengan hidung kiri dan hidung kanan. Karena napas itu keluar dari hidung kiri dan hidung kanan. Maka di situ perlambang daripada malaikat Jibril dan malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Kemudian ada kepala, kepala itu menyimpan akal. Nah, akal itu adalah pelambang dari tugasnya malaikat Mikail. Mikail tugasnya adalah mengatur musim dan membagi rezeki. Maka yang tugas ngatur-ngatur di dalam tubuh ini adalah akal. Maka itu maksudnya disebut tanazzalul malaika, diturunkan di dalam malam Al-Qadar itu malaika. Salah satunya Mikail. Artinya diletakkan di dalam diri jasad Muhammad itu ada akal sebagai perlambang dari Mikail, sebagai wakil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada dua malaikat lagi namanya malaikat Raqib dan Atid. Raqib pencatat kebaikan, Atid pencatat keburukan. Maka dia adalah lambang dari sifat sama, mendengar, merekam apa yang terjadi. Merekam apa yang terjadi di dunia, kalau dipindahkan ke tubuh merekam apa yang terjadi di dalam tubuh. Itulah lambang kebaikan telinga kanan, lambang keburukan adalah telinga kiri. Lambang catatan kebaikan ada di telinga kanan, lambang catatan keburukan ada di telinga kiri. Ada malaikat Munkar dan Nakir bertugas memeriksa di alam kubur. Kalau orang memeriksa harus melihat apa yang dia periksa. Maka kedua malaikat itu dia adalah pelambang dari sifat basar, penglihatan manusia atau penglihatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mata kanan melambangkan Munkar, kemudian mata kiri melambangkan Nakir. Lalu kita mengenal ada malaikat Israfil. Israfil tugasnya meniup sangkakala. Nah, yang meniup itu adalah mulut, dan di mulut itu ada sifat kalam. Maka lambang malaikat Israfil itu dilambangkan dengan sifat kalam, dan itulah dia gambaran dari mulut kita. Lalu kita mengenal ada malaikat namanya malaikat Ridwan. Ridwan itu artinya menjaga surga, menjaga kebaikan, mengontrol kebaikan. Maka pada kita itu perlambang dari malaikat Ridwan adalah yang menjaga hati atau sifat yang berada di hati. Sifat yang berada di hati itu namanya iradah. Karena hati adalah lentera bagi kebaikan amalan kita, innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung niat dan niat itu berada di hati.
maka iroda yang berada di hati atau keinginan itu dilambangkan dengan malaikat Ridwan. Malaikat Malik artinya kekuasaan atau yang berkuasa. Tugasnya menjaga neraka, menjaga keburukan. Maka kalau dia diperlambangkan di dalam jasad manusia, itu adalah pelambang dari kudroh, kekuatan. Malik adalah bisa berarti raja, bisa berarti kuasa. Maka ketika diistilahkan di dalam tubuh, maka dia perlambang dari kudroh atau kekuatan. Ketika ruh itu berada pada seluruh tubuh, dia menimbulkan kudroh, kekuatan. Maka dari 7 sifat itu ada 2 malaikat yang mewakili satu sifat, kemudian ada malaikat yang langsung mewakili satu sifat, satu malaikat. Maka ketika disebutkan di dalam ayat itu menurut Ibnu Arabi, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, maka diturunkan pada malam itu malaikat dan ruh atau Jibril. Artinya di dalam tubuh yang ada ma'rifat Muhammad SAW itu diturunkan kekuasaan atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat ilmun, ada sifat basar, ada sifat sama, ada sifat hayat, ada sifat kalam, ada sifat iradah, ada sifat kudrah. Itu perlambang dari 10 malaikat. Lalu apa yang dilakukan oleh malaikat itu? Kalau secara syariatnya mengatur segala urusan dengan izin Allah. Kalau secara hakikatnya adalah mengatur pergerakan tubuh ini berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah merasakan kehadiran sifat-sifat Allah di dalam dirinya yang diistilahkan secara syariat itu dengan malaikat. Ketika dirasakan, maka timbul di dalam kemakrifatannya, di dalam ilmu makrifat akan hakikat dirinya, bahwa aku punya kepala, akal adalah milik Allah. Aku punya mata dan penglihatan itu adalah milik Allah. Telinga ada padaku, pendengaran ada pada Allah. Hidung ada padaku, hidup itu ada pada Allah. Kemudian mulut ada padaku, kalam ada pada Allah. Hati ada padaku, iradah keinginan ada pada Allah. Kemudian tubuh ada padaku, kekuatan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sifat Allah itu dikembalikan kepada pemiliknya, maka dia akan menuju kepada satu titik yang disebut dengan Nur Muhammad atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Dan itu pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak merasakan ada kehebatan, ada kekuatan dirinya, yang ada itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Melalui sifat-sifatnya yang diistilahkan secara syariat itu adalah malaikat, maka kosonglah, terjadilah fana. Fana itu hilang insania, yang ada itu hanya ilahiyah. Hilang sifat kemanusiaannya, kemudian yang muncul itu adalah sifat ketuhanan. Maka di saat seperti itu, jasad yang keadaannya sedang mengalami makrifat, sedang mengalami sakar, mabuk kalau bahasa tasawufnya, sedang fana dalam bahasa hakikatnya, kemudian dia menetap sebentar dalam keadaan itu, maka terjadilah baku, terjadilah kekal, terjadilah tetap di dalam keadaan itu. Maka jasad yang seperti itu menurut Ibnu Arabi khairum min alfi syahr. Maka jasad Rasul karena keadaannya demikian lebih baik dari semua makhluk yang ada. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka selamatkanlah, peliharalah keadaan seperti itu ketika terjadi di dalam jasad. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Mana terbit fajar dalam hakikat? Terbit fajar itu ketika nyawa sudah meninggalkan jasad, maka itu artinya terbit fajar. Karena jasad itu baru dia mengenal akan sejatinya keberadaan dirinya ketika dia lepas dari kekangan badan.
Selama dia berada di dalam kekekaman badan ini, maka dia dihitung sebagai malam yang gelap gulita. Setelah meninggal jasad ini, kembali dia ruh itu kepada Allah, maka dia terhitung fajar. Selamatkan selama nyawa masih berada di badan, maka selamatkanlah makrifat itu, pelihara makrifat itu, supaya jasad ini menjadi jasad yang diberkahi oleh Allah. Laksana malam Al-Qadar diberkahi dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini dapat kita buktikan, dapat kita lihat. Ketika terjadi keadaan seperti itu di Gua Hira, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merasa berada di dalam kepanaannya kepada Allah. Merasa lagi bahwa beliau kosong, yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah wahyu syariat itu, namanya Al-Qur'an. Maka dikala itu datanglah Jibril yang secara syariatnya menampakkan wujudnya. Lalu Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan fana, yang di dalam keadaan baqa itu, apa yang dikatakan malaikat Jibril? Iqra ya Muhammad. Baca wahai Muhammad. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menurut penafsiran hakikatnya, beliau saat itu sudah merasa tidak ada. Maka yang keluar di dalam diri keakuan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bukan aku insani lagi, beliau berkata, ma ana biqari. Beliau mengatakan, apa yang akan kubaca? Tapi menurut syariatnya ditafsirkan, aku tidak dapat membaca. Aku tidak dapat membaca itu karena memang tidak ada yang dibaca menurut ulama hakikat. Maka ulama hakikat menjadikan ma-nya itu menjadi mamusul. Ma ana biqari, apa yang akan aku baca? Apa yang akan kubaca? Sementara diriku sendiri tidak ada. Hakikatnya, dasarnya aku ini tidak ada. Kemudian diulang, dipeluk lagi oleh malaikat Jibril, diulang, Iqra. Rasul tetap menjawab, ma ana biqari, karena Rasul tetap bako di dalam ahadiyah. Ma ana biqari, aku tidak, apa yang akan kubaca? Dipeluk lagi, belum keluar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari panahnya, dari bakoknya ilallah. Kemudian dipeluk lagi yang ketiga kalinya, lahir ya Rasulullah SAW, Iqra Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, kata Jibril, sadarlah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jangan kau lihat dalammu Muhammad, tapi segera sadarlah. Sadar wahai Muhammad bahwa engkau ini adalah, sebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jasadmu ini diciptakan Muhammad. Jangan kau larut dalam bako. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Sadar Rasulullah SAW bahwa dirinya bukan hanya unsur ruhiyah, tetapi beliau ada unsur jasmania. Karena beliau adalah secara unsur jasmanianya merupakan utusan menjadi nabi syariat, tetapi secara ruhiyahnya menjadi nabi hakikat, maka beliau dikembalikan ke alam sadarnya, alam jasadnya, yaitu untuk mengajari umat ini tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang terukir di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebab kalau Rasulullah SAW larut di dalam kepanaan dan kebakoannya, maka seakan-akan beliau itu tidak melihat lagi apa yang mau disampaikan. Toh juga apa yang disampaikan ini pada hakikatnya tidak ada lain kecuali keesaan Allah SWT. Maka disadarkan di dalam syariat Muhammad, engkau adalah diciptakan. Jasadmu berasal dari sperma, kemudian saripati tanah kemudian berubah menjadi sperma menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging dibungkus dengan menjadi segumpal
daging menjadi tulang, tulang belulang dibungkus dengan daging, barulah engkau dilahirkan dari ibumu yang bernama Aminah, dan engkau berasal dari bapakmu yang bernama Abdullah. Maka setelah Rasulullah SAW kembali kepada sifat manusiawinya, maka beliau mengikuti apa yang dibaca oleh Jibril secara lahiriahnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Baru disebutkan ciptaan fisiknya Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir secara fisik syariatnya. Iqra wa rabbukal akram, baca Muhammad, tapi jangan kau lupa keagungan Tuhanmu. Tuhanmu maha agung. Dalammu itu jangan kau lupa, kau padukan dengan lahiriahmu. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia itu dengan perantaraan baca tulis. Perantaraan baca tulis itu mengajarkan syariatnya. 'Allamal insana ma lam ya'lam, tetapi kalau masalah hakikat itu adalah yang dipelajari dengan tanpa baca tulis, tetapi itu adalah rezeki dari Allah yang langsung diajarkan dari sisinya. Adapun syariat itu hanya perantara saja, tetapi sesungguhnya datangnya itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat dari penafsiran secara hakikat ini, kita sebagai umat Nabi SAW meyakini bahwa ada Lailatul Qadar itu secara syariatnya. Maka itu yang harus kita buru dari malam pertama sampai malam ke-30 Ramadan. Tapi lebih kita tingkatkan lagi adalah malam 10 terakhir, supaya pahala syariat itu dapat kita miliki. Tetapi bagi kita, saudara-saudaraku yang ingin meningkatkan malam Al-Qadarnya, tidak hanya didapatkan keberkahan itu pada Ramadan dan bisa didapatkan kapan dan di mana saja, maka hendaklah meningkatkan ilmu ma'rifatnya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalannya adalah man arafa nafsahu arafa rabbah. Kenal dirimu, kenal lahirmu, kenal batinmu, maka dengan kau kenal batinmu, kau kenal sifat Allah Subhanahu wa taala, kau kenal sifat Allah, maka akan kau kenal zat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, ketika ma'rifat itu ada di dalam diri seorang hamba, mengikuti apa yang telah dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka menurut ulama hakikat, ketika itulah terjadi jasad seorang itu secara syariatnya, maka akan berharga di sisi Allah, tidak bisa dibandingkan dengan 1.000-2.000 orang, tetapi itu hanya diketahui batasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini bisa kita lihat kalau kita tidak setuju, karena Nabi Muhammad memang orang yang dimuliakan. Nabi Adam alaihi salam sebagai bapak tubuh kita ini, itu kita bisa melihat apa yang membuat malaikat itu bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Padahal Nabi Adam itu dari tanah, sementara malaikat itu adalah dari cahaya. Unsur fisiknya tentu lebih mulia cahaya daripada tanah. Tetapi apa yang terjadi? Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika jasad Adam yang hina dina itu selesai kami tempa, maka kemudian kami tiupkan ruhku. Maka ruhku di sana bisa berarti kami tiupkan ruh hidup ke dalamnya, maka dengan hidup itu kami berikan ma'rifat kepadanya. Mana makrifat yang diberikan? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Kami ajarkan setelah ruhnya masuk, maka kami ajarkan makrifat itu kepada Adam. Maka kami sandingkan Adam dengan malaikat, dikatakan kepada malaikat, wahai Adam, katakan kepada mereka, ceritakan nama-nama apakah ini. Maka
keterbatasan makrifat yang diberikan oleh Allah kepada malaikat, tetapi yang diberikan kepada Nabi Adam itu adalah lebih sampai kepada makrifat hakikat Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari asma, sifat, af'al sampai kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Fasajadal malaika. Maka malaikat itu bersujud kepada Adam, bukan karena fisik Adam, bukan karena hanya semata ruh Adam, karena malaikat juga punya ruh, tetapi sujudnya di sana itu adalah karena ma'rifatullahnya Nabi Adam alaihi salam, sehingga saat itu jasad Nabi Adam alaihi salam dibandingkan dengan ribuan malaikat itu masih lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada para malaikat, jasadnya para malaikat, sehingga dibuktikan bahwa malaikat harus bersujud kepada Adam sebagai penghormatan atas ma'rifat Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kita sebagai hamba, sebagai umat Nabi Muhammad ini bisa? Bagi kita yang berusaha, bagi kita yang memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui pengenalan diri, melalui ma'rifatun nafsi, melalui man arafa nafsahu arafa rabbah, insyaallah kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan, apa yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan apa yang diberikan kepada bapak basar kita atau bapak jasad kita Nabi Adam alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita semua kemakrifatan kepadanya dan kita bisa menjalankan syariat dengan sesempurna-sempurnanya, dan semoga Allah selalu meridhoi kita semua. Kalau ada yang khilaf yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Kalau ada yang belum paham, maka ambillah Lailatul Qadar itu secara syariatnya, dan itu sudah merupakan keberuntungan besar. Dan bagi yang paham, alhamdulillah, mudah-mudahan dapat dipertahankan. Dan bagi saudara-saudara yang ingin terus meningkatkan, mudah-mudahan Allah memudahkan jalan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.